وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita akan membahas dalam kitab Fiqih Asmaul Husna di halaman 42 dari terjemahan karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu pembahasan pengaruh nama Allah dalam penciptaan alam semesta. Pengaruh nama Allah dalam penciptaan alam semesta. Dikatakan dalam kitab ini di terjemahannya, sesungguhnya di antara hal utama dan bermanfaat yang dapat meninggikan derajat seorang hamba dan membantunya dalam mengenal Allah, mewujudkan kecintaan serta pujian kepada Allah. Di antara hal tersebut yang dapat meninggikan derajat dan membantu mengenal Allah adalah merenungkan dan mentadabburi nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia di dalam penciptaan alam semesta. Ya. Jadi merenungkan nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam penciptaan alam semesta dengan segala komponennya. Selain itu, bahwasanya alam semesta ini dari langit, bumi, matahari, bulan, malam, siang, gunung-gunung, lautan, gerak dan diamnya makhluk, semua ini termasuk bagian dari pengaruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semuanya mengisyaratkan kepada nama-nama Allah dan hakikatnya, menyeru dan menunjukkan kepada nama-nama Allah, mengabarkan dengan lisan dan keadaannya sebagaimana pernah dikatakan dalam syair, perhatikanlah fenomena alam semesta ini. Sesungguhnya dia adalah dari Al-Malik, Raja yang Maha Tinggi, yang menyampaikan risalah kepadamu. Dia telah menggariskan di dalamnya, seandainya engkau mau merenungi garisnya, mau engkau tahu bahwa segala sesuatu sesembahan selain Allah adalah batil. Fenomena alam tersebut mengisyaratkan untuk menetapkan sifat bagi Allah, bagi Rabbnya. Jadi gejolak alam, apapun itu, sekecil apapun itu pasti memiliki isyarat untuk menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini saya dengar suara telepon gimana? Taib, yang diam dan yang berbicara menunjukkan akan semua itu. Diamnya makhluk, bergeraknya makhluk, berbicara makhluk itu menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk.
ya, diamnya makhluk, bergeraknya makhluk, berbicara makhluk, itu menunjukkan dia memiliki khaliq, dia memiliki pencipta. Bergeraknya makhluk karena hidupnya ia, atau bergeraknya makhluk karena ada pergerakan di sekitarnya, itu juga menunjukkan bahwasanya ia adalah makhluk yang memiliki khaliq. Ketika kita berjalan di misal sawah, pinggir sungai, mungkin kemudian kita menemukan kenapa saya kok dimut? Ya. Ketika kita berjalan di sawah, sungai dan semisalnya, kemudian kita menemukan bangkai atau binatang yang telah mati. Dengan diamnya binatang tersebut menunjukkan bahwasanya ia adalah makhluk dan dia memiliki khaliq. Kemudian belum lama berikutnya kita menemukan misal ada beberapa ikan cere atau ikan-ikan kecil di selokan, dan itu jumlahnya sangat banyak. Pergerakan yang begitu cepat menghindari predator, atau memang apapun yang besar dan terlihat maka ikan-ikan kecil itu akan menghindarinya. Pergerakan dan kehidupan mereka itu menunjukkan mereka makhluk yang memiliki khaliq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Itu dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan kalian ujian. Siapa di antara kalian yang terbaik atau lebih baik amalannya? Maka di sini menunjukkan kita mentadabburi tentang matinya makhluk dan hidupnya makhluk, diamnya makhluk dan bergeraknya makhluk. Tujuannya bukan semata-mata untuk riset biologis atau riset saintis, bukan. Melainkan di balik itu ada sisi tadabbur yang mewariskan amalan saleh. Boleh jadi seseorang beranjak beramal saleh hanya karena dia mentadabburi debu-debu yang berterbangan, maka dia bergegas beramal saleh dan ikhlas. Atau barangkali ada seseorang yang ketika sholat, dia kemudian tadinya dalam sholatnya dia tergoda dengan pikiran-pikiran yang syaitan lemparkan di kepalanya. Kemudian tiba-tibanya dia melihat ada laron. Tiba-tiba banyak laron, dan ketika banyak laron disitulah cicak dan tokek berkeluaran. Maka ada satu laron yang mungkin baru hidup sehari atau 2 hari, tiba-tibanya dicaplok oleh cicak. Dan orang yang sholat tersebut melihat. Tiba-tibanya dia mentadabburi apa yang dia lihat, walaupun ini sebenarnya orang yang sholat sebaiknya fokus dalam sholatnya, tetapi qadarullah dia melihatnya. Maka ketika dia melihat bahwasanya cicak ini hidupnya hanya sebentar, baru sehari 2, atau baru saja muncul sudah dilahap oleh cicak. Kemudian dia tadabburi bahwasanya kehidupan manusia ini sebentar dengan segala ujian dan kebahagiaan duniawi. Maka sangat merugi kalau misalnya kehidupan yang sebentar ini tidak manfaatkan untuk ladang amal saleh yang akan panen di hari akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik perbuatannya, terbaik perbuatannya. Kemudian dikatakan, pernahkah engkau melihat sesuatu yang lebih menunjukkan akan sifat-sifat Sang Pencipta dan kesempurnaan sifatnya serta hakikat nama-namanya daripada makhluknya?
Ini termasuk semulia-mulianya ilmu dan pengetahuan. Jadi ilmu tentang Asmaul Husna ini adalah ilmu yang tertinggi, pengetahuan yang terbaik. Semua nama Allah memiliki sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala. Karena nama-nama Allah mencakup sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat terpuji. Dan setiap sifatnya memiliki kelaziman dan perbuatan baik yang memerlukan objek maupun tidak. Perbuatan Allah Ta'ala memiliki keterkaitan dengan objeknya yang merupakan kelazimannya. Hal ini terwujud dalam misal penciptaan. Allah menciptakan, ada objek ciptaannya. Allah memerintahkan perintah, maka ada objek yang diperintah. Allah memberi pahala, maka ada objek yang diberi pahala. Allah melarang, maka ada objek yang dilarang. Semua itu termasuk pengaruh nama-nama Allah yang baik dan kelazimannya. Tidak mungkin ditiadakan objeknya dari perbuatan Allah atau ditiadakan perbuatannya dari sifatnya. Dan tidak mungkin ditiadakan sifatnya dari nama-namanya. Demikian pula nama dan sifatnya dari zatnya. Jadi di sini ada beberapa istilah. Yaitu zatnya Allah Azza wa Jalla yang melazimkan adanya sifat. Dan juga adanya nama. Karena segala zat memiliki nama, maka Allah Azza wa Jalla tentu memiliki nama. Dan setiap nama Allah melazimkan adanya sifat, kandungan sifat. Misalnya Al-Alim, Maha mengetahui, maka itu sifat yang terkandung dalamnya adalah sifat pengetahuan. Al-Qadir, Maha kuasa, maka sifat yang terkandung dalamnya adalah sifat menguasai, dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran pengingkaran terhadap orang-orang yang meniadakan dari Allah Ta'ala perintah, larangan, pahala, dan sanksinya. Ada beberapa kelompok orang yang mengatakan Allah Ta'ala tidak punya perintah, Allah Ta'ala tidak punya larangan, Allah Ta'ala tidak punya pahala, Allah Ta'ala tidak punya hukuman. Ya, orang yang menisbatkan kayak gitu, dan mereka menganggap bahwasanya kalau Allah memiliki perintah, berarti Anda tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Maka di sini justru ketika kita mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat, karena sifat itu melazimkan makhluk yang memiliki sifat. Kalau Allah tidak memiliki sifat, maka justru ini merupakan bentuk penghinaan dan perendahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Al-An'am ayat 91. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, Nabi SAW bertahammul dan bertakalluf, terbebani betul-betul dengan turunnya wahyu Al-Quran dan Sunnah. Namun diingkari oleh mereka semua. Maka mereka itu tidak menghormati Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya. Mereka merendahkan Allah Ta'ala dengan mengatakan Allah tidak pernah menurunkan apapun kepada manusia dari Alkitab dan lainnya. Ya. Padahal Allah Ta'ala sudah sebutkan. Walaqad arsalna walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir. Dan rasul-rasul kami itu telah datang kepada mereka dengan bayinat, ya, dengan bayinat, hal-hal yang jelas, yaitu Alkitab, Al-Quran, waz-zubur, wabiz-zubur, dengan kitab-kitab kecil yang ada di zaman-zaman dahulu daripada Nabi, wabil kitabil munir, dan dengan Alkitab yang menerangkan. Al-bayinat di sini mu'jizat. Az-Zubur yaitu kitab-kitab kecil yang lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wabil kitabil munir, dan juga Alkitab yang terang seperti Taurat, Injil, Al-Quran dan seterusnya. Tapi mereka tidak
tidak menghargai, tidak menghormati Allah Azza wa Jalla dengan segala kitab yang ada padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Reza. Hah? Oh, betul. Allah Ta'ala berfirman tentang para pengingkar hari kiamat, para pengingkar pahala, para pengingkar azab. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 67? "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat nanti. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Untuk naik motor? Naik motor? Motor mana? Dibuka aja pagarnya biar pagarnya jadi buka. Taib. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang menyamakan antara dua hal yang berbeda, antara yang baik dan yang jahat, yang kafir dan yang mukmin. Orang-orangnya seperti ini. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Jathiyah ayat 21, "Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh? Itu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Jadi apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mereka menyangka bahwasanya mereka akan disamakan dengan orang-orang saleh? Apakah yang tidak pernah ikut sholat subuh atau tidak sholat subuh sama sekali bahkan disamakan dengan orang-orang yang sholat subuh? Siapa yang mengatakan itu sama, maka itu adalah pendapat yang zalim. Apakah orang-orang yang terbiasa sholat disamakan dengan mujrimun yang mereka keringakan sholat? Enggak akan sama. Hatta Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin bedakan dari segi kehormatan di tengah manusia, harta dan seterusnya. Namun sunnah kauniyah yang Allah ciptakan tidak akan sama. Dunia dan akhirat tidak akan sama, dunia dan akhirat. Orang-orang yang kendati pun banyak harta namun tidak menunaikan sholat tidak akan sama. Allah menjelaskan bahwa ini adalah hukum yang jelek, yaitu menyamaratakan antara hal-hal yang berbeda jauh, hukum yang jelek dan tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, bagi nama dan sifatnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun 115 sampai 116, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim." Afahasibtum, apakah kalian mengira bahwa khalaqnakum 'abatha, sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main begitu? Abath, jadi kalian diciptakan main-main, yaitu sesuatu yang sia-sia, nggak ada apa-apanya. Antum diciptakan udah gitu aja dan nggak ada hisab, nggak ada apa-apa. Dah hidup-hidup aja, nanti juga mati, udah seperti itu diciptakannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, tidak akan kembali ke hari kiamat kemudian dihisab. Kalian mengira itu semua tidak terjadi, yang ada hanya diciptakan kemudian mati, selesai. Abath, ini main-main berarti. Dan orang-orang ateis, mereka menganggap seperti ini, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah keterjadian yang secara unuf, yaitu secara mendadak, tiba-tiba begitu saja, tanpa adanya takdir, tanpa adanya khaliq, tanpa adanya pengatur, terjadi begitu saja. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya asal penciptaan semesta ini berawal dari suatu biji atom yang meledak.
ya, atom yang meledak, eksplosif meledak, dan terjadilah semesta ini. Itu pendapat mereka yang batil, khurafat, dan so tahu. Kita tanya, kalau memang semua ini terjadi begitu saja, maka kenapa banyak sekali makhluk terciptakan berulang-ulang dengan karakter yang sama? Manusia memiliki mata 2, hidung 1, mulut 1. Kenapa kok seperti itu manusia semua? Seandainya kejadian itu begitu saja terjadi, maka mungkin manusia berikutnya, anak lahiran mungkin matanya ada berapa. Tapi kenapa selalu 2? Ya, dan tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan mata Dajjal sekalipun ada 2, namun satunya tidak berfungsi atau tertutup. Ya. Dan kemudian kemana mereka pergi setelah mereka mati? Dan lihat bagaimana tidak logisnya pendapat mereka yang mengedepankan logika. Bahwasanya orang-orang ketika berbuat zalim tidak ada hisabnya bagi mereka. Berbuat curang tidak ada hisabnya. Ma'annakum ilaina la turja'un. Terus kalian tidak berpulang kepada kami begitu saja. Lihat bagaimana jeleknya penghukuman mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maha tinggi Allah Ta'ala, Raja yang sebenarnya, tiada yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mengampuni, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Jadi persangkaan dan perkiraan mereka tidak layak, tidak sesuai dengan nama dan sifat Allah. Di antara nama dan sifat Allah apa? Al-Hakim, dan sifatnya Al-Hikmah, bijaksana. Keadilan yang mutlak ada pada Allah Azza wa Jalla. Keadilan yang mutlak ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau misalnya orang-orang yang jahat dan zalim tidak ada hisab untuk mereka, padahal mereka telah membunuh, merampok, membegal, mencuri, menyakiti, merampas kehormatan dan seterusnya. Kemudian di hari akhir mereka tidak ada kelanjutan dari hisab. Kemudian yang beramal saleh, beriman bersama, tertindas, terbunuh, fakir. Kemudian tidak ada hisab dan tidak ada ganjaran. Udah nanti mati begitu saja. Mana adilnya? Nggak ada seperti ini. Tidak adil. Tidak adil. Manakah yang kemudian akan terzalimi dalam konteks itu? Itu justru yang beriman yang terzalimi. Maka betapa bobroknya logika orang-orang yang mengingkari hari akhir. Ya, karena ketika tidak ada hisab, maka berarti tidak ada pengadilan. Tidak ada pengadilan berarti tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan, ini bertentangan dengan prinsip Asmaul Husna. Karena di antara nama Allah Al-Hakim. Ya. Di antara nama Allah Al-Hakim. Kemudian kalau misalnya kita minta surga kepada Allah Ta'ala, mereka katakan, untuk apa kita mencari surga? Tidak ada surga. Mati-mati aja nanti. Sementara kita tahu bahwasanya Allah itu Sami', Alim, Khabir, Maha mendengar, Maha mengetahui secara detail, Latif. Lalu apa fungsinya nama-nama tersebut kalau kita katakan Allah tidak akan menjawab, Allah tidak akan mendengar? Maka segala logika itu dikesampingkan. Namun kaidah-kaidah asma wa sifat inilah kita tadabburi sehingga justru logika tersebut mengikuti prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sangat cocok dengan logika. Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat cocok dengan logika. Permisalan seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran, yang intinya Allah Ta'ala menafikan dari dirinya hal-hal yang menyelisih ketentuan nama dan sifatnya, karena hal tersebut mengharuskan peniadaan Allah dari kesempurnaannya dan dari kelaziman nama dan sifatnya. Oleh karena itu, di antara hal yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam hal ini adalah
merenungkan, memperhatikan kelaziman dan makna nama-nama Allah yang baik atas kesempurnaan dan keagungan penciptanya. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menyempurnakan dan mengokohkan penciptaannya. Kata Allah Ta'ala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Seimbang ini tidak mesti sempurna makhluk tersebut, ya mesti. Artinya seimbang dengan keadilan Allah Azza wa Jalla dan kehendak Allah. Nah, ada kalanya misalnya pasangan suami istri tidak seimbang sehingga terjadi perceraian. Dan itu semua adalah makhluk. Tidak seimbang di sini adalah keduniaan dan tinjauan manusia. Namun bagi Allah, segala kejadian itu seimbang sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya. Yang tadinya mungkin dianggap tidak seimbang atau dianggap cacat, kok terjadi perceraian. Namun kalau ditelisik hikmahnya, maka semua orang itu akan mendapatkan bahwasanya kejadian perceraian ini itu justru memiliki hikmah dan rahasia yang sangat agung. Iya, ada yang jauh-jauh lebih buruk daripada perceraian, yaitu terciptanya iblis. Dan justru Allah Ta'ala menciptakan iblis itu merupakan sesuatu yang adil, seimbang. Seimbang. Kenapa begitu? Karena eksistensi kegelapan itu mengimbangi eksistensi yang terang. Sesuatu bisa terketahui dengan lawannya. Maka orang makin sempurna mengetahui pagi hari setelah mengalami malam. Orang mengetahui warna hitam setelah memahami putih, dan seterusnya. Orang mengetahui kebaikan setelah mengetahui iblis. Maksudnya bukan dari iblisnya, tetapi betapa jahatnya iblis, kemudian terketahuilah kebaikan ini semakin mantap. Dan banyak hal lain yang mungkin persangkaan awal kita itu kok tidak fair, tidak adil, seperti ada keretakan dan ketidakseimbangan. Tapi ternyata hikmahnya lah yang seimbang dan baik. Ya, setiap nama dari nama-nama Allah yang baik mengharuskan adanya pengaruh dari penciptaan dan pengaturan alam semesta. Nama Allah Al-Hamid Al-Majid, yang maha terpuji, itu mencegah dari ditinggalkannya manusia dalam keadaan sia-sia. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi pahala atau siksa. Jadi Al-Hamid Al-Majid, Al-Hamid yaitu terpuji, Al-Majid terpuji dengan segala perbuatannya, dengan segala sifatnya. Di antara hal yang terpuji yang bisa kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan manusia begitu saja. Allah ciptakan dan Allah berikan pengaturan syariat, tidak sia-sia begitu saja. Allah berikan perintah, Allah berikan larangan, Allah berikan pahala, Allah berikan siksa. Sesungguhnya semua hal tersebut konsekuensi dari nama Allah Al-Hamid Al-Majid, yang malah justru itu adalah bentuk keterpujian perbuatan Allah dan ketentuannya. Sekarang kalau manusia dibiarkan terlantar tanpa arah, karena perintah dan larangan itu arahan, manusia dibiarkan tanpa arahan, maka dia akan terlantar dan dia akan kebingungan untuk mencari jalan menuju kemana. Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Hikmah, As-Sunnah, agar manusia ini terarah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, terarah menuju As-Sirat Al-Mustaqim. Dan ini merupakan keterpujian Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dengan nama Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Tidak sejalan dengan keyakinan-keyakinan orang-orang yang mengingkarinya. Al-Hakim
segala ciptaan dan takdir itu berhikmah pasti Allah. Kenapa rumput warna hijau? Kenapa sebagian tanaman lebih rimbun dibandingkan sebagiannya? Kenapa ada tanaman hias dan ada tanaman lain? Yang mana tanaman lain yang bukan hias itu tetap indah, eksotis, namun karena sudah terlalu banyak sehingga tidak dijadikan tanaman hias. Iya. Namun justru ini tanaman yang sisi eksotisnya kurang, malah justru dijadikan tanaman hias dan laris. Ketentuan ini dari Allah. Karena tanaman ini semua milik Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang kreasikan, Allah al-musawwir yang mewarnai semua dari tanaman-tanaman ini. Maka nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim mencakup segala kebijaksanaan untuk segala perkara yang terjadi di alam semesta ini, global maupun detail. Seseorang ketika dia mengalami rasa senang, kebaikan dan semisalnya, maka hendaklah dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kebijaksanaan dan keadilan untuk dirinya. Dan juga ketika dia mengalami musibah, dia yakin bahwa musibah ini tidaklah datang melainkan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha bijaksana. Pasti ada kebaikan di balik musibah ini. Kemudian nama Allah Ta'ala Al-Malik. Ini insya Allah sampai sebentar lagi selesai. Jika ada pertanyaan segera nanti diberitahu ya. Nama Allah Ta'ala Al-Malik, yang Maha Raja, Al-Hayyu, yang Maha Hidup, mencegah dari ditiadakannya perbuatan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sebagian orang menganggap Allah Ta'ala tidak berbuat apa-apa. Memang Allah Ta'ala menciptakan, tetapi Allah tidak berbuat apa-apa. Maka ada dua nama yang membantah keyakinan tersebut. Yang pertama, Al-Malik, yang Maha Raja, pemilik. Dan pemilik itu adalah orang yang bebas bertasarruf dengan mamluknya, yaitu bebas untuk melakukan treatment, pengaturan, perbuatan terhadap apa yang dia miliki. Kemudian Al-Hayy, yang Maha Hidup. Karena Allah Ta'ala Maha Hidup, maka Allah berbuat, yaf'alu ma yasha, berbuat apapun yang dia kehendaki. Kalau makhluk hidup saja, dia bisa berbuat apapun yang dia inginkan dengan izin Allah, maka jangan atur Allah Azza wa Jalla untuk perbuatannya. Karena Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid, yaitu sangat-sangat betul-betul melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan hakikat kehidupan itu sendiri adalah perbuatan. Berbuat hidup, maka itu adalah suatu perbuatan. Setiap yang hidup itu pasti berbuat. Setiap hidup pasti berbuat. Maka Allah Ta'ala banyak yang Allah Ta'ala perbuatkan untuk manusia, sangat banyak, terlalu banyak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Ta'ala datangkan kepada kalian apa yang selama ini sebagian dari apa yang kalian mintakan. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghimpunnya. Ya begitu. Ya, jadi Al-Malik dan Al-Hayy melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat. Fa'alu lima yurid. Apapun yang Allah Ta'ala perbuat. Dan setiap hari, setiap waktu, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu setiap hari Allah Ta'ala memiliki urusan dengan makhluknya. Seandainya kita berjalan di sebuah kampung, kemudian memasuki taman atau kebun, makin dalam kita menelusuri, kita menemukan hutan, kemudian di hutan itu kemudian misal ada danau atau belumbang atau becekan air atau rawa, dan misal kita dapatkan beberapa ikan yang tinggal di situ. Pertanyaannya, siapa yang menaruh ikan itu di situ? Dan siapa yang memelihara dan menjamin rezekinya dengan tiadanya manusia sama sekali di situ? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala Al-Malik, pemilik semua itu, dan juga Maha Hidup yang menghidupkan semuanya,
Al-Muhyi menghidupkan semuanya dan menjamin rezeki kehidupan semuanya. Bahkan di teras kami ini, teras rumah yang suatu ketika kami dapatkan sudah ada bekicot, padahal kita tidak pernah mengadakan keong bekicot di sini. Tak pernah sekalipun membawa keong bekicot di sini taruh. Tapi qadarullah Allah Ta'ala ciptakan, entah dari zat apa, kita nggak tahu asal usul origin bekicot. Tiba-tiba di petak-petak ini ada 2 bekicot dan kita nggak tahu jenis kelaminnya. Namun belakangan kita lihat mereka kawin, akhirnya mulai ada anak-anaknya. Pertama, siapa yang mengadakan bekicot itu? Kemudian bagaimana rezeki dari Allah terjamin untuk bekicot itu sehingga mereka memakan daun-daun yang berguguran. Bekicot itu makanannya sampah-sampah daun ya kan. Semakin agak besar bekicot itu semakin terasa raukan makannya. Makannya cari makanya krauk, bunyi krauk. Kalau daunnya kering dan tebal akan terasa suara makannya. Itu pernah saya dengar dulu tahun 2012. Lagi baca kitab tengah malam sekali di Kalibata. Kemudian dengar suara kayak orang masih makan. Terus saya cari di mana tempat suara itu. Ternyata saya dapatkan ada bekicot besar sedang lahap makan daun yang jatuh kering. Masya Allah. Bagaimana kok bisa ada di sini gitu loh. Begitu ya jemaah ummahat sekalian. Ya, semoga dirahmati oleh Allah. Terakhir kita bahas halaman 44 insyaallah pada pertemuan mendatang yang nanti akan saya kabarkan lagi kapan. Kita akan membahas halaman 45 dari kitab fikih Asmaul Husna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ada pertanyaan mungkin ummahat? Wa iyyakum wa iyyakum. Ada? Ini majelis taklimnya berapa majelis taklim ya? Biasanya berapa? Atau berapa orang sebenarnya pengurusnya? Halo? Iya. Pengurusnya berapa orang sebenarnya? Sudah kenal sebelumnya? Saling kenal semuanya? Saling kenal semuanya? Enggak? Oh, belum pernah ketemu satu sama lain? Oh, Masya Allah. Baik. Ya. Fadhil. Taib, bergumam tentang fisik ya. Ada sisi maklumnya, namun ada sisi larangannya. Sisi maklumnya adalah dia boleh berharap kepada Allah Azza wa Jalla dia mendapatkan fisik yang lebih baik. Tapi sisi terlarangnya adalah dia berandai-andai. Ya, kata Nabi SAW, kalimatul law, ya, wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syafa'ala, fa inna law taftahu bab syaitan, atau dalam riwayat taftahu fi'la syaitan atau amal syaitan. Jangan engkau berkata
seandainya aku berbuat begini maka akan begini. Tapi katakanlah ini takdir Allah dan apa yang Allah Ta'ala inginkan, maka itulah yang akan Allah perbuat. Nah dari sini ada kalian lihat seandainya itu membuka pintu amalan syaitan, yaitu membuka pintu amalan syaitan, diantaranya kurang terimanya dengan apa yang Allah bagikan untuk dirinya. Seperti kurang putih, kurang ini, kurang itu. Walaupun memang ada kewajaran manusia itu berandai-andai dan menginginkan fisik yang lebih baik, itu ada wajarnya. Tetapi hendaklah dia bersyukur, dan khawatirnya ini masuk ke dalam kufur nikmat. Ya, dia boleh berharap pada Allah Azza wa Jalla, boleh berharap pada Allah. Ya Allah, jadikanlah kulitku semakin putih, boleh, fadhal. Ya, boleh. Tetapi jangan dia kaitkan dengan masa lampau. Coba saya dilahirkan putih, saya dilahirkan ya, kelas. Berharaplah tanpa menyesali takdir Allah. Berharaplah tanpa merasa kecewa dengan pilihan Allah. Ya, tetap boleh berharap, tapi jangan salahi takdir Allah, jangan menganggap kurang apa yang dari Allah, jangan kecewa dengan apa yang Allah pilihkan buat kita, karena semua itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu diantara jawabannya insyaallah. Waalaikumsalam. Tapi kalau merubah fisik itu boleh kan? Sebentar. Gimana? Bagaimana memahami rizki, bahwasanya rizki ini telah jamin untuk orang yang kekurangan dan kelaparan. Tadi gimana antum? Merubah bentuk fisik itu berarti boleh? Nggak boleh? Merubah bentuk fisik? Iya. Oke, sebelum ibu ini ada pertanyaan dari teman yang hadir. Merubah bentuk fisik apakah boleh? Ada merubah fisik yang dilarang dan ada yang tidak dilarang. Ya, taghyir khalqillah itu ada dalam ayat iblis, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menghikayatkan tentang syaitan. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah maka mereka akan, yaitu para pengikut iblis dan orang-orang yang tergoda dengan iblis, mereka akan mengubah-ubah makhluk Allah, merubah makhluk Allah. Di antara bentuknya adalah mengubah fisik yang permanen yang memang Allah ciptakan seperti itu. Tapi apa sih yang haram untuk diubah? Ada beberapa riwayat atau asar berkaitan dengannya. Di antaranya pertama masalah yang memang tidak pantas untuk diubah dan tidak boleh selamanya, seperti eksistensi alis yang normal, ya, kemudian bentuk bibir, bentuk mata dan seterusnya, dari hal-hal yang akan permanen dan tidak ada aibnya, maka itu tidak boleh diubah secara sengaja. Adapun perubahan secara aksidental maka itu tidak masalah. Namun ada perubahan yang juga bagian itu juga memiliki perubahan. Contoh warna kulit. Apakah boleh mengubah warna kulit? Kalau misalnya mengubah di sini maksudnya adalah untuk mengembalikan kembali warna kulit menjadi lebih natural atau lebih baik, yang memang kulit tersebut memang punya potensi untuk membaik seperti itu, maka tidak masalah. Seperti kulit lebih diputihkan lagi dengan cara pakai bedak atau skincare atau apalah gitu ya, maka ini memang bisa berubah, betul, tapi ini perubahan yang diperbolehkan karena dia bukan hal yang permanen ya. Adapun kalau misalnya mengubah hal yang permanen dan memang dilarang, seperti mengubah bentuk bibir, operasi plastik dan seterusnya, nggak boleh. Ini haram. Tapi bagaimana kalau misalnya mukanya dia itu qadarullah luar biasa, ya, artinya luar biasa,
Setiap orang yang melihatnya maka orang akan berta'awudz kepadanya. Ya, saking jeleknya itu muka. Maka kalau memang ini menimbulkan fitnah, imma dia dicadarin, ditutup mukanya, atau memang sedikit diubah agar keburukannya tidak fahish, yaitu tidak keji jeleknya. Sama seperti gigi, ada gigi yang mungkin kurang baik, tapi ada yang tidak baik sehingga fahish, cacatnya fahish, seperti taringnya itu nonjol keluar, maka ini bisa menjadi fitnah, maka boleh diubah karena darurat. Boleh diubah karena darurat. Adapun kalau misal cuman sedikit geradakan maka tidak boleh diubah. Begitu, wallahu a'lam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau punya betis yang sangat-sangat tipis dan kecil. Itu bisa membuat beberapa sahabat tertawa melihatnya. Tapi beliau tidak pernah ada rencana untuk mengubah apapun dari bentuk fisiknya. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian tadi ibu bertanya tentang masalah bagaimana keyakinan tentang rezeki orang-orang miskin dan seterusnya. Semua itu kembali ke keadilan Allah. Bahwasanya rezeki ini Allah yang membagi, Allah yang memilihkan kepada siapa jodohnya rezeki ini. Maka harus terima, baik kaya, ya kaya pasti terima, atau miskin. Maka yang miskin ini menerimanya dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwasanya yang ngantri di surga itu orang-orang miskin, rata-rata du'afa. Sementara orang-orang kaya mereka banyak stuck, terhenti di masalah hisab. Karena semakin kaya, semakin banyak kepemilikan, semakin banyak hisabnya. Maka konsep tentang rezeki ini semua takdir Allah Azza wa Jalla. Ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak begitu saja tanpa adanya takdir. Kemudian juga apa yang Allah berikan itulah yang tepat. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu, kena padamu, itu tidak akan melesat darimu. Itu pasti Allah kasih buat kamu. Tapi apa yang melesat darimu tidak akan pernah kena pada dirimu, karena melesat, melenceng. Maka begitu pula dengan rezeki, karena rezeki bagian dari takdir dan pemberian Allah. Kalau Allah beri, nggak akan melesat, dan kalau melesat tidak akan Allah Ta'ala berikan. Maka begitu, tidak ada kemudian menyesali akan kemiskinan atau kekayaan. Tidak menyesal menjadi miskin, tidak berbangga menjadi kaya, tetapi hendaklah yang miskin lebih ikhtiar agar Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepadanya lebih. Dan yang kaya pun agar juga ikhtiar untuk memelihara hartanya dengan cara zakat dan sedekah. Karena kata Nabi SAW, was-sadaqatu burhan. Sedekah ada petunjuk. Apa artinya? Sedekah itu adalah dalil ala sidqil mutasaddiqi wa malih. Sedekah itu menunjukkan akan benarnya orangnya pemilik harta ini dan benarnya hartanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Fadhal. Tidak sahih. Tidak ada keutamaan seperti itu yang dalam hadis yang sahih, maka tidak perlu doa-doa Sya'ban dan semisalnya, tidak ada doa khusus. Melainkan cukup kita berdoa sebagaimana normalnya dan apapun harapan yang kita inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Maka hindari hal-hal seperti ini, ya. Ingat bahwasanya orang-orang yang melakukan kebid'ahan dengan doa-doa khusus di bulan khusus yang tidak ada dalil khusus tentangnya, mereka itu kalau berdoa rata-rata mereka berdoa main-main atau dengan bid'ah. Ya, dan orang-orang yang betul-betul bertauhid, mengikuti sunnah, doanya itu lebih dalam insyaallah, imma karena sesuai dengan sunnah atau tidak melanggar sunnah. Adapun berbuat bid'ah, maka walaupun kesannya baik, tetapi itu pelanggaran terhadap sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mungkin cukup sampai sini aja Bu ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.